Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini cara aku ya. Aku bukan orang pondokan, tetapi aku harus selalu menguatkan diriku agar ya bisa menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Jadi setiap pagi aku awali hari dengan membaca Al-Quran, sekaligus juga membaca artinya. Biasanya sih aku membaca artinya itu pelan-pelan ya, tapi karena ini aku ingin berbagi ya, bismillah gitu ya, ingin berbagi aktivitas aku, maka hari ini aku akan membaca Al-Quran sekaligus membaca artinya dan mungkin sedikit mengulas ya bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuh, baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah ay yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun alim. Artinya, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat, mendapat azab yang berat. Jadi kalau aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari ini, kalau kita itu harus memakmurkan masjid begitu ya, karena masjid itu kan rumah Allah gitu. Jadi harus ada keyakinan di kita bahwa memang kalau kita memakmurkan masjid, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan begitu ya. Nah, jenis keberkahan itu insya Allah yang terbaik untuk kita dari Allah gitu. Kadang-kadang kita kan memaknainya hanya masalah material begitu ya, tapi yang namanya keberkahan itu lebih dari sekedar material begitu ya. Ya, jabarannya nanti teman-teman bisa terapkan sendiri gitu ya. Oke, kita lanjut ke ayat berikutnya. Walillahil masyriq wal maghribu fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Jadi ini penerapannya bisa juga dalam kehidupan sehari-hari. Kadang kita kan merasa tidak ada yang melihat kita gitulah ya. Tapi dengan ayat ini Allah itu selalu melihat kita, bahkan ketika kita menghadapkan wajah kita, di sanalah wajah Allah. Seharusnya kita selalu melihat Allah gitu ya, melihat kebesaran-kebesaran Allah gitu. Kalau melihat materialnya Allah, ada beberapa ayat yang menyatakan bahwa kita belum mampu untuk melihatnya, tetapi saat bisa kita lihat dari kemahakuasaan Allah gitu, dari kebesarannya. Contoh melihat matahari itu, kalau tidak Allah kan gak mungkin matahari itu bisa berputar dari timur, melintas dari timur ke barat tanpa jatuh begitu ya. Ya, luar biasa sekali ya. Lanjut ya. Wa qalu takhadallahu waladan subhanah bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Dan mereka berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah, bahkan miliknya lah apa yang di langit dan di bumi, semuanya tunduk kepadanya. Nah ini, dan mereka berkata Allah mempunyai anak, ini kan orang-orang Nasrani ya, padahal Allah itu satu ya, dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi harus ada keyakinan itu di kita. Kita lanjut.
badi'us samawati wal ard wa idza qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah pencipta langit dan bumi, apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Kun fayakun, gitu ya. Jadi pasrah aja sama Allah. Kalau Allah udah berkehendak, kun fayakun, jadilah pasti jadi. Lanjut. Wa qala alladziina la ya'lamuuna laula yukallimuna Allahu aw ya'tina ayah. Kadzalika qala alladziina min qablihim min mithla qaulihim tasyabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Dan orang-orang yang tidak mengetahui mereka berkata, mengapa Allah tidak berbicara dengan kita atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kita? Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa, sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang yakin ya. Kalimat terakhir sangat jelas ya. Kita lanjut. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhiran wa la tus'alu an ashabil jahim. Sungguh kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka, karena itu udah tanggung jawabnya mereka ya, sudah memberikan kabar gembira itu. Mungkin cukup dulu ya untuk hari ini. Shadaqallahul adzim. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next day.